Di sini dikatakan di dalam satu riwayat, satu hikayat, ya, seseorang yang bermimpi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana ya aku bisa atau jalan menujumu?" Kaifa tariq ilaik? Qala khalli nafsak, ya, wa ta'al. Ya, khalli nafsak. Artinya apa khalli? Lepaskan dirimu. Ya, artinya melepaskan, ya, kehidupan duniawiyah ini secara keseluruhan ini. Malaikat itu juga bertanya kembali kepada Nabi, fa akhbirni anih sa'ah. Kalau gitu beritahu kepadaku mengenai kiamat. Nah, mengenai kiamat ini sendiri itu, ya, ini sebetulnya permasalahan yang tidak layak untuk ditanyakan. Jadi orang bertanya kiamat itu sesuatu yang tidak layak ditanyakan. Kenapa? Karena siapa kamu kok menanya kiamat gitu loh. Kamu ini disuruh untuk melakukan segala urusan, bukan urusan kiamat. Ya. Nah, tetapi mengapa malaikat itu bertanya? Nah, karena ini pertanyaan sering diulang-ulang dari mulai Bani Israel, dari mulai orang terlebih dahulu menanya kepada nabi-nabinya, ya. Dan nanya pula kepada Nabi zaman Nabi Muhammad, dan ini pun akan ditanya kembali oleh yang lainnya. Maka pertanyaan itu diulang untuk apa? Untuk ditutup supaya tidak bertanya kembali. Ngerti? Jadi malaikat itu menekankan pertanyaan ini, kutanyakan sekali ini, dan jawabannya adalah tutup pertanyaan tersebut. Jadi ini bukan sesuatu yang layak untuk ditanyakan, gitu. Dan memang ini merupakan ujian. Salah satu tandanya seorang itu nabi nggak bakal ngerti bahwa kiamat itu datang. Ya, kapan kiamat itu nggak ngerti. Kalau bicara masalah tanda-tandanya, oh itu susu gudang. Tanda-tanda kiamat yang paling menonjol itu satu. Nabiyun akhir zaman. Tuh, diutusnya Nabi Muhammad itu Nabi adalah Nabi akhir zaman. Nah, akhir zaman berarti apa? Akhir. Kalau akhir apa namanya? Kiamat. Ya. Jadi Nabi itu diutus Nabi akhir zaman. Nabi yang akhir berarti kiamat sudah diambang pintu. Ini tanda kiamat itu sudah dari mulai Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad itulah tandanya sudah mau kiamat. Kalau belum diutus aman aja, tenang. Nah, nanti setelah dari situ akan timbul berbagai macam, ya, tanda-tanda lagi sama Nabi, diberitahukan tanda-tanda sampai ke sekarang ini juga. Apakah berarti kalau gitu sudah selesai tanda-tanda itu? Jawabannya itulah yang tidak boleh kau tanyakan. Makanya sekarang kan ada orang-orang yang maaf ustadz-ustadz yang kadang-kadang ustadz disebut ustadz akhir zaman, kebablasan. Ya memang betul di akhir zaman, memang boro-boro dia, nabinya juga akhir zaman kok. Ya, dan bukan cuma dia saja yang akhir zaman, semua kita juga akhir zaman. Ya. Jadi tidak boleh kita itu menentukan daripada kiamat itu sendiri. Oh, dengan tanda-tanda begini, tanda-tanda ini berarti kita akan kiamat. Oh, jangan. Biar Imam Mahdi pun muncul pun itu kiamat, itu bukan urusan kita. Ya. Biar Dajjal pun sudah lewat pun itu, ya, kiamat bukan urusan kita. Tetap kita nggak boleh menanyakan kapan kiamat. Nggak ada kapan kiamat. Kiamat pasti datang. Dan kapan itu urusan Allah. Karena sesungguhnya malaikat pun tidak ada yang tahu. Malaikat pun nggak ada yang tahu. Nabi-nabi pun nggak ada yang tahu. Siapapun nggak ada yang tahu. Yang ada cuma tahu-tahu. Apa? Kiamat. Ya, tahu-tahu. Jadi mereka akan bingung, bertanya, apa ini, ada apa ini? Kebingungan. Nah, itulah hari kiamat. Ya. Jadi kiamat itu bukan untuk dipertanyakan. Kapankah kiamat itu? Karena itu sesuatu yang tidak layak untuk ditanya. Pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Muhammad menanyakan kapan itu kiamat, bukan mau tanya kiamat. Tapi tujuannya pengen tahu, Nabi apa duduk? Nabi atau bukan? Kalau Nabi nggak mungkin tahu, tuh liatin. Nah, orang kan kadang-kadang kalau ditanya terus nggak tahu, dibilang apa? Bodoh. Kalau bodoh, masa Nabi bodoh? Jadi kalau gitu apa? Maunya tahu kan gitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa tahu. Mau Nabi kayak mau malaikat pun nggak akan ada yang tahu. Itu rahasia
Allah. Kalau tanda-tandanya segudang tanda-tanda. Tanda-tanda awal kiamat itu diutusnya Nabi Muhammad sebagai akhir zaman, ya. Makanya seorang sahabat waktu bertanya kepada Nabi Muhammad penasaran juga, dengar-dengar ada kiamat, mungkin dari Bani Israel, mungkin ya dari teman-teman yang Yahudi atau gimana, mendengar ada kiamat, maka tanya, mata saya Rasulullah, apakah dengan seperti itu terus Nabi langsung, oh kamu tanya kiamat, sini saya kasih tahu ya, kiamat itu nanti gini-gini. Enggak, ya. Tapi Nabi justru malah menjawabnya seakan-akan dengan jawaban yang apa? Istingkar, ya. Mada a'adatalaha. Oh iya, kau nanya-nanya kiamat, apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat? Memang kau siap nanya-nanya kiamat? Nah, berarti apa ini? Zajar bukan? Berarti ini satu apa? Bahasa larangan enggak? Ya, apa urusannya kamu nanya-nanya kiamat? Emang kau sudah apa? Udah siap? Udah ini kiamat? Bahasa kasar begitu, ya. Nah, ternyata dia mengatakan, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, nggak punya ini amanah kecuali saya uhibbullah wa rasuluh, ya. Kecuali saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Dari situ aja. Jadi pertanyaan mengenai kiamat itu, mata saat atau kapan kiamat, itu adalah pertanyaan yang tidak layak untuk dipertanyakan. Karena ini memang itu rahasia Allah. Udah tahu rahasia kok ditanya, lucu. Udah tahu rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu, Nabi pun nggak tahu. Lo kok nanya gitu loh. Makanya malaikat tadi bertanya kepada Nabi, untuk apa? Kalau memang nggak boleh nanya, arti kata nggak boleh itu artinya tidak layak, ya. Ya, tidak layak untuk dipertanyakan. Tapi kenapa malaikat itu kok malah bertanya? Jawabannya adalah itu untuk supaya menutup bab pintu pertanyaan, supaya jangan kamu bertanya. Loh kok jangan bertanya? Iya, karena Nabi ditanya sama malaikat bahwasanya kamu dan saya juga tidak ada yang tahu. Lah kamu dan saya tidak ada yang tahu, ya berarti jangan nanya. Lah kalau nanya ngapain? Udah tahu nggak ada yang tahu, ya. Yang tahu kiamat siapa? Tahu-tahu kiamat. Nggak ada kiamat ini. Siap kita mau kiamat, besok kiamat. Nggak ada. Besok kiamat itu nggak ada. Yang ada tahu-tahu kiamat, ya. Makanya kalau tahu kiamat salah. Kalau tahu kiamat iya, bener. Tahu-tahu kiamat, tapi bukan tahu kiamat. Bedanya apa? Tahu kiamat sama tahu kiamat? Kalau tahu berarti belum terjadi, sudah mengerti. Kalau tahu kiamat berarti di saat terjadi. Mengerti di saat terjadi, bukan sebelum terjadi. Itu takdir juga manusia nggak tahu. Yang tahunya apa? Tahu-tahu, ya. Tahu-tahu begini, Bib. Nah, tahu-tahu. Nah, itu takdir kamu. Jadi kiamat ini, ya, bukan urusan manusia, bukan urusan malaikat, walaupun terjadi terhadap manusia dan malaikat dan seluruhnya alam semesta, ya. Jadi kita nggak usah mikir kiamat, ngomong kiamat, nggak usah. Itu Allah rahasiakan, ya. Allah rahasiakan, kok ente malah mau beberin kiamat, ya. Dihitung kiamat itu nanti jatuhnya pada kiamat itu. Udah kiamat itu tidak ada yang tahu. Kiamat itu cuma adanya tahu-tahu. Nah, yang kita ketahui apa sekarang ini? Alamat itu tanda-tanda. Oh, tanda-tanda kan macam dawa, Mas, ya. Dari mulai Nabi Muhammad sudah alamatus saah, ya. Buktinya Nabi diutus sebagai Nabi akhir zaman, ya. Nabi akhir zaman itulah Nabi Muhammad, ya. Sekarang nyelonong lagi Ustadz akhir zaman. Nah, nanti ke sana murid akhir zaman, ya. Nah, ke sana lagi nanti nggak murid nggak guru akhir zaman. Kiamatnya kapan? Tahu-tahu, gitu. Nggak ada yang tahu, gitu. Itu kiamat, ya.